Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini pemirsa, kita kembali terhubung dengan analis Arta Sekuritas, ada Mas Dennis Christopher Jordan. Mas Dennis, indeks kita pada pagi hari ini dibuka terkoreksi. Apakah ini salah satu reaksi pasar terkait dengan dirilisnya data pada pekan depan dari The Fed? Iya, jelas kalau The Fed ini sangat berpengaruh ya, karena simpang siur berita yang beredar di investor adalah The Fed rencananya mau lebih cepat menaikkan suku bunga ya. Jadi kalau misalkan benar ini nantinya akan terjadi, nantinya aliran dana akan beralih ke investasi yang risikonya lebih rendah. Artinya uang itu akan lebih banyak masuk ke obligasi ataupun deposito dibandingkan dengan pasar modal ya. Jadi artinya kalau ini benar terjadi, market ini akan benar terkoreksi. Dan kalau saya lihat koreksi hari ini adalah antisipasi akan terjadinya hal itu. Apakah ini mencerminkan pergerakan indeks kita sepanjang hari ini, bahkan hingga akhir pekan, Mas Dennis? Saya rasa sih begitu ya. Paling tidak hingga dengan nanti The Fed mengumumkan hasil rapatnya. Oke, pada hari Kamis ya tepatnya, Mas Dennis? Iya, iya. Baik, nah menurut prediksi Anda, Mas Dennis, ini The Fed akan menurunkan suku bunga hingga berapa kali pada tahun ini? Sebenarnya kalau rencananya The Fed sendiri itu mereka menyebut akan ada 3 kali kenaikan suku bunga ya. Cuma kalau menurut saya ini tidak menutup kemungkinan tahun ini bisa naik hingga 4 kali. Karena apa? Pertimbangannya adalah dari laju inflasinya Amerika Serikat. Kalau memang setelah 2 kali kenaikan dirasa inflasinya ini masih belum bisa diseimbangkan ya dari hasil kenaikan suku bunga ini, tentu bisa ada tambahan kenaikan suku bunga lagi. Jadi saya rasa bisa hingga 4 kali dalam tahun ini. Oke, bisa menaikkan hingga 4 kali di tahun ini. Nah, antisipasi dari pasar Indonesia seperti apa sih, Mas Dennis, sejauh ini Anda lihat? Ya, saya rasa seperti market kita hari ini ya, sehingga market ini terkoreksi. Nantinya kalau memang benar naiknya lebih cepat atau bahkan kenaikan hingga 4 kali, tentunya pasar saham kita hingga akhir tahun juga akan sulit untuk menguat ya, karena aliran dana itu nantinya akan lebih banyak masuk ke obligasi ataupun deposito. Baik, nah apakah koreksi hari ini juga ada kaitannya dengan kasus Omicron di dalam negeri, Mas Dennis, menurut Anda? Kalau kita bicara Omicron ini sebenarnya gini ya, ini kan sebenarnya menyebarnya sangat cepat ya. Kita lihat sendiri lah, data di dalam negeri kita sekarang per hari itu sudah sekitar 2.000 kasus baru per hari ya, di mana di akhir tahun kemarin itu sangat kecil, hanya sekitar 1.000 atau bahkan di bawah 1.000. Penyebarannya sudah cukup tinggi juga, meskipun ya saya catat di sini rasio kematian per kasusnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan varian COVID yang sebelumnya. Tapi tetap aja sebenarnya kalau misalkan kita kena COVID, itu kan masyarakat tetap harus diisolasi mandiri kan. Jadi tetap aja meskipun rasio kematiannya ini kecil untuk COVID ini ya, tetap saja ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini kalau memang menyebarnya sangat parah ya. Baik, nah kalau kita lihat ada beberapa sentimen, ada menunggu data dari The Fed hasil rapatnya, kemudian dari Omicron. Nah ini juga dari dalam negeri kita dan juga global, ini jelang Imlek akan ada beberapa pergerakan mobilitas. Apakah ini juga mempengaruhi indeks kita pada pekan ini, Mas Dennis? Kalau dari mobilitas sebenarnya sih iya ya, karena kan memang biasa setiap tahun orang-orang ini kan berpindah-pindah kota atau berlibur ya pada saat hari-hari libur seperti ini. Cuma saya lihat juga dampak ke IHSG ini ada potensi pelemahan juga, karena memang sebelum Imlek ini kan biasa orang melakukan take profit atau menarik dana yang sudah diinvestasikan untuk spend pada saat liburan ini. Jadi ada potensi koreksi untuk IHSG. Justru ada potensi koreksi meskipun dari sisi spending orang akan lebih banyak ya jelang Imlek. Mas Dennis, nah di tengah adanya data inflasi yang akan ditunggu oleh pasar, ada beberapa yang memprediksi bahwa sebaiknya ini menjadi momentum bagi pasar untuk melihat emiten-emiten yang dekat dengan terpengaruh langsung oleh inflasi, yaitu komoditas dan juga perbankan. Bagaimana menurut Anda?
Ya, kalau komoditas saya setuju ya. Memang harga komoditas kita lihat dari batu bara, kemudian juga minyak kelapa sawit ini naiknya dari awal pekan kemarin juga, dari awal bulan ini naiknya sudah cukup signifikan juga ya. Jadi saya rasa ini bisa jadi alternatif juga, di mana pasar kita saat ini sedang terkoreksi, tapi sektor-sektor ini sebenarnya masih cukup menarik juga untuk kita perhatikan. Ada rekomendasi dari Anda untuk komoditas? Kalau dari komoditas, saya rasa yang masih cukup menarik ini adalah Indika Energi, kemudian juga Adaro ya. Oke, nah Adaro Mineral sendiri ini, Mas Denis, disuspensi sudah 2 kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Ini suspensi yang kedua ya untuk Adaro Mineral ya. Yang pertama itu kalau nggak salah di tanggal 13 Januari kemarin ya. Nah, kalau kita bicara suspensi ini, sebenarnya ada peraturan dari bursa ya yang memang mengatur tentang suspensi ini. Dan biasanya untuk suspensi kedua ini biasanya memang waktunya itu lebih lama, bisa 1 hingga 2 pekan. Jadi untuk investor yang masih pegang saham ini, saya rasa memang harus bersabar. Kita tunggu setidaknya seminggu ke depan lah. Nanti akan ada pengumuman dari bursa sendiri. Baik. Nah, dari komoditas sendiri, apakah hanya 2 emiten saja yang menarik untuk pekan ini, Mas Denis? Atau ada yang lain? Sebenarnya emiten ini banyak sih, tapi saya berfokus ke 2 itu ya, yang masih saya lihat potensinya cukup tinggi untuk kenaikannya. Baik, apalagi kemarin banyak yang cuan dari batu bara juga ya Mas Denis, kita tahu bahwa kenaikannya sangat signifikan. Oke, baik. Nah, untuk perbankan, apakah saat ini juga masih menarik melihat perbankan adalah salah satu yang bersentuhan langsung dengan inflasi? Ya, perbankan ini bisa dibilang akan cukup stabil juga, karena tadi juga kan sudah saya sempat bahas juga kalau memang misalkan The Fed naikin suku bunga, itu kan investor akan lebih cari instrumen investasi yang aman kan. Nantinya kalau memang masyarakat ini lebih beralih ke deposito, ini kan bank juga diuntungkan karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak funding seperti itu. Nanti tinggal diseimbangkan dari sisi lendingnya saja, dari sisi perbankan. Oke. Investasi yang lebih aman, pilih perbankan. Nah, dari Himbaraka atau dari swasta nih Mas Denis untuk rekomendasi Anda? Saya lebih banyak ke bank-bank BUMN sih, seperti BBRI, kemudian juga BBNI. Kalau untuk bank swasta, saya lebih lihat yang cukup kuat dan terbaik ya. Saat ini emiten bank terbaik adalah BCA. Baik, dari sektor lain yang mungkin diuntungkan jelang Imlek, momennya seperti saat ini Mas Denis, apa saja? Ya, kalau saya rasa menjelang Imlek ini yang diuntungkan adalah sektor consumer ya, karena memang orang-orang spending ya pada saat Imlek ini. Kemudian dari sektor telekomunikasi, karena biasanya saat libur hari raya seperti ini memang ada kenaikan penggunaan paket data ya dari setiap user telekomunikasi. Baik, ada consumer, ada telekomunikasi. Emiten yang paling menarik untuk hari ini, Mas Denis, apa saja untuk telekomunikasi dan juga consumer? Kalau untuk telekomunikasi, tentu saja Telkom, kemudian juga Indosat ya. Kemudian untuk TOWR juga saya rasa masih cukup menarik karena dia penyedia layanan telekomunikasi ya. Kemudian dari sisi komoditas tadi sudah saya sebut ada Adaro, kemudian Indi. Medco cukup menarik juga. Kemudian dari sektor kelapa sawit ada DSNG. Oke, dari retail apa saja Mas Denis yang mungkin berpengaruh langsung kepada konsumsi masyarakat? Kalau dari retail saya rasa Unilever cukup baik ya. Kemudian juga S Hardware juga cukup menarik sih. Oke, baik. Mas Denis, terima kasih untuk rekomendasi dan juga analisisnya pada pagi ini. Sehat selalu Mas Denis. Ya pemirsa, demikian analis Arta Sekuritas Denis Christopher Jordan. Ya pemirsa, bagaimana pergerakan rupiah pada pagi ini? Informasinya akan kami hadirkan langsung dari Global Markets Bank Permata usai jeda berikut.